Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Melianti dari kelas 24 MN3. Di sini saya akan bahas mengenai materi bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa itu bank dan lembaga keuangan lainnya? Yuk kita simak bersama dalam pembahasan berikut ini. Pertama, kita akan memahami definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan merupakan institusi resmi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan sangat penting karena menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Secara umum, lembaga keuangan berfungsi untuk mengelola arus keuangan dalam perekonomian, meningkatkan efisiensi alokasi dana, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Contohnya yaitu seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga pembiayaan, dan perusahaan sekuritas. Tanpa mereka, proses distribusi dana akan berjalan tidak efisien dan berisiko tinggi. Karena itulah, lembaga keuangan sangat penting untuk mengelola risiko, likuiditas, dan keamanan dana kita secara profesional. Lembaga keuangan memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui beberapa fungsi utama. Pertama, intermediasi keuangan. Mereka menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit atau investasi. Proses ini menciptakan pembiayaan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produksi. Semua ini menciptakan efek pengganda yang sangat bermanfaat untuk perekonomian kita secara keseluruhan. Kedua, mereka memfasilitasi sistem pembayaran yang aman dan efisien, seperti transfer dana, kartu debit, kredit, dan mobile banking. Bahkan, ada QRIS dan dompet digital. Semua ini membuat transaksi bisnis jadi lebih cepat dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan sebagai sumber informasi keuangan yang membantu masyarakat dan investor mengambil keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi, bank bukan cuma soal keuntungan, tapi juga punya fungsi sosial besar. Inilah mengapa bank jadi motor penggerak pembangunan nasional dengan mendukung sektor produktif, UMKM, dan stabilitas ekonomi kita. Jadi, itulah peran penting bank dalam kehidupan kita. Secara umum, bank memiliki 4 fungsi utama yang sangat penting. Pertama, tempat penyimpanan dana. Bank menyediakan produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang menjamin keamanan uang kita. Kedua, pemberi kredit. Melalui kredit usaha, konsumsi, dan KPR, bank menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, fasilitator transaksi. Bank mempermudah kita bertransaksi melalui transfer dana, kartu, dan layanan pembayaran digital yang praktis. Dan keempat, pengelola investasi. Beberapa bank juga membantu nasabah mengembangkan dana mereka melalui layanan manajemen aset. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Pertama, bank umum. Bank umum memberikan layanan keuangan secara luas kepada masyarakat dan dunia usaha. Contohnya Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Kedua, Bank Sentral. Bank Sentral berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatur kebijakan moneter. Di Indonesia,
Bank sentral adalah Bank Indonesia. Tugasnya meliputi menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur suku bunga, mengelola cadangan devisa, mengawasi sistem pembayaran, dan bertindak sebagai lender of last resort. 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR fokus pada pelayanan kredit skala kecil dan UMKM, terutama di daerah. 4. Bank Syariah. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa sistem bunga, menggunakan akad seperti mudarabah dan murabahah. Contohnya Bank Syariah Indonesia. 5. Bank Digital. Bank digital beroperasi sepenuhnya secara online tanpa kantor cabang fisik dan mengandalkan teknologi. Selain bank, terdapat lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi penting, antara lain: ke-1, perusahaan asuransi, memberikan perlindungan terhadap risiko finansial seperti kecelakaan, kesehatan, dan kerugian usaha. Kedua, dana pensiun, menjamin kesejahteraan pekerja setelah memasuki masa pensiun. Ketiga, lembaga pembiayaan, menyediakan pembiayaan khusus seperti leasing kendaraan dan pembiayaan multiguna. 4. Bursa efek dan perusahaan sekuritas, memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Peran lembaga non-bank sangat penting dalam diversifikasi sumber pembiayaan, pengelolaan risiko, dan mendukung stabilitas ekonomi. Tantangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang ketat dan pengawasan berkelanjutan, disrupsi teknologi finansial atau fintech, risiko kredit dan likuiditas, persaingan yang semakin ketat, tuntutan inovasi digital. Adaptasi dan inovasi menjadi kunci agar tetap relevan di era digital. Jadi, kesimpulannya, lembaga keuangan merupakan pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia. Melalui fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan pengelolaan risiko, lembaga keuangan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan sistem keuangan sangat bergantung pada stabilitas kebijakan moneter, pengawasan yang efektif, inovasi teknologi, peningkatan literasi, dan inklusi keuangan. Berikutnya, kita akan memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Pertama, pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga lembaga keuangan non-bank. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau investor atau peminjam. Dengan kata lain, sistem keuangan menjadi jembatan aliran dana yang memungkinkan modal bergerak secara efisien ke sektor-sektor produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa sistem keuangan yang terstruktur dan efisien, proses investasi dan pembiayaan akan berjalan lambat, mahal, dan beresiko tinggi. Sistem keuangan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. 1. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah pelaku utama dalam sistem keuangan, seperti bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, institusi pasar modal. Mereka berperan sebagai operator yang mengelola dana dan menyediakan layanan keuangan. Kedua, instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah alat atau produk yang digunakan dalam transaksi dan investasi, seperti saham, obligasi, deposito, produk derivatif. Instrumen ini menjadi sarana bagi investor untuk menanamkan dana
dan memperoleh keuntungan. 3. Pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan. Terdiri dari pasar uang, yaitu transaksi jangka pendek kurang dari 1 tahun. Kedua, pasar modal, yaitu transaksi jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar keuangan memastikan likuiditas dan efisiensi dalam perputaran dana. 4. Infrastruktur keuangan meliputi sistem pembayaran, clearing, dan settlement yang menjamin transaksi berjalan lancar dan aman. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung operasional sistem keuangan modern. 5 fungsi utama sistem keuangan apa saja, yaitu 1. Memfasilitasi pembayaran. Sistem keuangan memungkinkan transaksi barang dan jasa dilakukan dengan cepat dan aman melalui transfer elektronik, kartu kredit atau debit, sistem clearing. Perkembangan teknologi digital membuat transaksi dapat dilakukan secara real-time, bahkan lintas negara. 2. Transfer dan alokasi sumber daya. Fungsi ini menghubungkan penabung atau surplus dana, lembaga intermediasi, peminjam atau investor. 3. Manajemen risiko. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pengelolaan risiko melalui asuransi, instrumen derivatif, program jaminan sosial. Dengan adanya manajemen risiko, pelaku ekonomi dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan stabil. 4. Penyedia informasi ekonomi, seperti harga saham, suku bunga, dan nilai tukar memberikan sinyal mengenai kondisi ekonomi. Transparansi informasi meningkatkan efisiensi alokasi dana. 5. Perantara efisien dalam ekonomi. Lembaga keuangan meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lembaga penting dalam sistem keuangan Indonesia. Beberapa institusi utama dalam sistem keuangan Indonesia adalah: pertama, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, dan mengelola sistem pembayaran nasional. Kedua, Otorita Jasa Keuangan mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. 3. Bursa Efek Indonesia menjadi platform perdagangan saham dan obligasi serta indikator perkembangan ekonomi nasional. Ketiga lembaga ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Peran pasar keuangan. Pertama, pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek dengan likuiditas tinggi seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat utang negara (SUN) jangka pendek. 2. Pasar modal digunakan untuk investasi jangka panjang melalui saham perusahaan publik, obligasi korporasi. Pasar modal menjadi sumber pendanaan penting bagi ekspansi perusahaan. Dampak sistem keuangan yang efisien. Sistem keuangan yang sehat memberikan dampak positif berupa peningkatan investasi dan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, stabilitas keuangan nasional. Sistem yang efisien menjadi katalis pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan dan perkembangan modern. Beberapa tantangan yang dihadapi sistem keuangan saat ini: digitalisasi dan perkembangan fintech, kebutuhan regulasi yang adaptif, peningkatan inklusi keuangan, risiko sistematik akibat globalisasi. Transformasi digital membawa peluang sekaligus risiko yang harus dikelola dengan pengawasan yang kuat. Kesimpulannya, sistem keuangan merupakan tulang punggung perekonomian modern dengan 5 fungsi utama,
pembayaran, alokasi dana, manajemen risiko, penyedia informasi, dan intermediasi. Sistem keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap struktur dan fungsi sistem keuangan sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal, serta mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing. Materi yang ketiga, kita akan memahami peran bank sentral dan kebijakan moneter. 1. Bank sentral sebagai institusi kunci. Bank sentral merupakan lembaga utama dalam sistem keuangan yang bertugas menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai otoriter moneter negara. Bank Indonesia memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu karakteristik penting Bank Indonesia adalah independensi kelembagaan. Artinya, kebijakan moneter ditetapkan tanpa intervensi politik agar keputusan yang diambil murni berdasarkan pertimbangan ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia bertujuan untuk 1. Mengendalikan inflasi, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil agar daya beli masyarakat terlindungi dan harga barang tidak bergejolak. Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar, mempertahankan kestabilan rupiah terhadap mata uang asing guna mendukung perdagangan internasional dan kepercayaan investor. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan melalui kebijakan yang seimbang. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi fondasi penting bagi investasi, konsumen, dan pembangunan jangka panjang. Kerangka Kebijakan Moneter atau ITF. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan ITF sebagai strategi utama pengendalian inflasi. Karakteristik ITF yaitu target inflasi diumumkan secara transparan, kebijakan difokuskan pada pencapaian target inflasi, menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Dalam perkembangannya, ITF menjadi fleksibel ITF, yaitu pendekatan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan kondisi ekonomi global. Instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi, yaitu 1. Operasi pasar terbuka, melakukan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas di pasar. Kedua, suku bunga acuan, menetapkan suku bunga kebijakan untuk memengaruhi biaya pinjaman, konsumsi, dan investasi. Ketiga, Giro Wajib Minimum atau GWM, mengatur cadangan wajib bank umum untuk mengendalikan ekspansi kredit. Melalui instrumen ini, Bank Indonesia dapat mengestimulasi atau menahan pertumbuhan ekonomi sesuai kondisi yang dihadapi. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Selain menjaga inflasi, Bank Indonesia juga berperan dalam pengawasan perbankan, yaitu memastikan kesehatan perbankan, menjaga sistem pembayaran, yaitu agar transaksi berjalan lancar dan aman. Yang terakhir, lender of last resort, yaitu memberikan bantuan likuiditas saat terjadi krisis perbankan. Peran ini penting untuk mencegah terjadinya krisis sistematik yang dapat mengganggu
perekonomian nasional. Tantangan di era ekonomi digital yaitu perkembangan fintech, kriptokurrensi, dan sistem pembayaran digital membawa tantangan baru bagi bank sentral, seperti risiko keamanan siber, volatilitas aset digital, perubahan pola transaksi masyarakat. Untuk menghadapinya, Bank Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan pengawasan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi real. Kebijakan moneter berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, antara lain inflasi terkendali, menyebabkan daya beli terjaga. Penyesuaian suku bunga mempengaruhi kredit dan investasi. Stabilitas nilai tukar mendukung ekspor dan impor. Contohnya, saat krisis global 2008, Bank Indonesia melakukan pelonggaran suku bunga dan menyediakan likuiditas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kepanikan pasar. Peran bank sentral dalam iklim investasi. Kebijakan moneter yang stabil dan kredibel yaitu meningkatkan kepercayaan investor, memberikan kepastian ekonomi, membantu perencanaan bisnis jangka panjang. Stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Terakhir, mari kita pahami fungsi-fungsi bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara umum, bank umum berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Keberadaan bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi nasional. Hai, kamu tahu nggak sih, apa sih fungsi utama dari bank umum? Yuk kita bahas bersama. Pertama, bank umum berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat. Ini bisa lewat tabungan, giro, atau deposito. Dana yang dihimpun ini nanti akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit. Kredit ini diberikan kepada individu, pelaku usaha, dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi, itulah fungsi utama bank umum yang sangat penting untuk kita ketahui. Mudah dipahami kan? 3. Penyedia jasa. Pembayaran services bank umum menyediakan berbagai layanan transaksi modern seperti transfer antar rekening dan antar bank, pengiriman uang ke luar negeri, kartu kredit dan debit, layanan valuta asing. Fungsi ini mendukung kelancaran transaksi domestik maupun internasional. 4. Pengelola risiko dan investasi bank umum juga membantu nasabah dalam pengelolaan risiko dan investasi melalui manajemen risiko, asuransi jiwa dan kesehatan, produk lindung nilai, safe deposit box, produk investasi, deposito berjangka, reksadana, obligasi, dan surat berharga. Fungsi ini membantu nasabah mengembangkan kekayaan sekaligus mengurangi risiko finansial. 3. Fungsi khusus. Penciptaan uang giral bank umum memiliki peran khusus dalam menciptakan
uang giral melalui mekanisme nasabah menyimpan uang di bank, lalu bank menyalurkan sebagian dana sebagai kredit. Uang beredar meningkat tanpa mencetak uang baru. Mekanisme ini menciptakan efek multiplier dalam perekonomian dan diatur melalui kebijakan cadangan minimum oleh Bank Indonesia. 4. Tugas pokok Bank Umum. Secara umum, kegiatan bank umum terbagi menjadi 3. Funding, yaitu menghimpun dana. Lending menyalurkan kredit. Services, menyediakan jasa perbankan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sistem perbankan yang sehat. Klasifikasi bank umum. 1. Bank devisa. Bank yang memiliki izin melakukan transaksi valuta asing dan layanan internasional seperti ekspor, impor, dan letter of credit. 2. Bank non-devisa. Bank yang operasionalnya terbatas pada transaksi dalam negeri dan belum memiliki izin transaksi falas. Kegiatan operasional bank umum. Beberapa kegiatan operasional bank umum meliputi penyimpanan dana dan barang berharga, transfer dana domestik dan internasional, penerbitan surat berharga, layanan anjak piutang atau factoring, pembayaran tagihan dan pajak, penerbitan bank garansi. Kegiatan ini memperluas peran bank dalam mendukung aktivitas bisnis dan masyarakat. Peran strategis bank umum dalam perekonomian. Bank umum memiliki 3 peran penting, yaitu 1. Agent of trust, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem pengawasan dan keamanan dana. Kedua, agent of equity, yaitu menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk pemerataan ekonomi. Ketiga, agent of development, yaitu mendukung pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek dan UMKM. Bank umum menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Contoh bank umum di Indonesia. Beberapa bank umum besar di Indonesia antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia. Masing-masing memiliki keunggulan di segmen yang berbeda, seperti UMKM, retail, dan koperasi. Manfaat bank umum bagi perekonomian. Bank umum memberikan dampak positif berupa mempermudah akses keuangan masyarakat, mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui regulasi dan pengawasan. Tantangan bank umum di era digital. Bank umum menghadapi beberapa tantangan, antara lain persaingan dengan fintech, digitalisasi layanan perbankan, ancaman keamanan siber, regulasi yang terus berkembang. Transformasi digital menjadi kunci agar bank tetap kompetitif dan relevan. Kesimpulannya, bank umum bukan sekedar tempat menyimpan uang, tetapi merupakan pilar utama sistem keuangan dan pergerak ekonomi nasional. Melalui fungsi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan penyediaan jasa keuangan, bank umum berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Memahami fungsi bank umum membantu kita memanfaatkan layanan perbankan secara bijak dan optimal.
Sekian materi yang saya sampaikan mengenai bank dan lembaga keuangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.